Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Seperti waktu saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Beringin. Yang kedua, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sekilas oleh Ibu Pengawas. Dan yang ketiga nanti dilanjut dengan sesi penyajian materi sharing dari guru penggerak, khususnya ini modul 1.4 ya, implementasi budaya positif di sekolah. Bagaimana cerminannya nanti di sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dilanjut langsung dengan diskusi kritis mengikis, ditambahin kritis ya mengikis ya. Sudah kritis mengikis karena ini nanti akan jadi patokan kita bagaimana mengelola pembelajaran dan pengelolaan siswaan berdasarkan disiplin budaya positif di sekolah yang akan di-share langsung oleh calon guru penggerak angkatan 7 teman kita, yaitu Ibu Arini Susana SPD. Baik, untuk efektifnya waktu kita mulai dengan pembacaan doa. Terlebih dahulu kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan berjalan lancar sampai pukul 14.30 atau lebih ya, tergantung kondisi nanti paparan yang akan disampaikan. Al-Fatihah. Amin. Untuk selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Kepala SMK Negeri 1 ini kepada Ibu Rahmawati SPD BDG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SMK Negeri 1 ini, Ibu Silviana, yang saya banggakan, Ibu Arini Susana selaku narasumber pada acara sesi berbagi aksi nyata modul 1.4. Semoga sukses ya Bu ya. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan guru semakin luar. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku yang diberi amanah di sini untuk menakodai SMK Negeri 1 Beringin. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan Bapak Ibu bisa berada di sini dengan konsentrasi penuh ya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Bu Arini ini sesuatu yang memang dibutuhkan oleh kita, yaitu budaya positif. Apalagi di sini dengan keberadaan Bu Silvi, saya mengucapkan banyak terima kasih Bu. Bu Silvi ini sibuk sekali, tetapi untuk SMK Negeri 1 Beringin itu selalu bersedia hadir. Alhamdulillah. Kehadiran Bu Silvi di sini sangat kami butuhkan, bukan hanya bersama-sama menggali secara kritis apa yang disampaikan oleh Bu Arini, paparan dari modul yang dipelajari oleh Bu Arini dalam rangkaian program guru penggerak. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Untuk Bu Kawas langsung nanti Bu ya sekalian Bu ya. Jadi langsung Bapak Ibu mari kita simak bersama presentasi sajian materi sebagai bentuk sharing hasil pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Arini Susana SPD GR. Ini waktunya ini pukul 11
paling tidak berakhir sampai pukul 12. Setelah itu disoma Bapak Ibu ya. Baik, untuk efektif waktu langsung saja kepada Bu Harini untuk bisa mempresentasikan hasil pendidikan guru penggerak yang nantinya menjadi inspiratif bagi kita semua untuk bisa diterapkan dan diimplementasikan di SMK Negeri 1 Beringin. Kepada Ibu Harini disilakan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terlebih dahulu salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Bergerak-gerak. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Silviana ST, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Beringin, Ibu Romawati SPD MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan guru yang berbahagia. Syukur alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan, kemudahan untuk berada di tempat ini, yang insya Allah penuh barokah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama saya ucapkan selamat datang guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya berdiri di sini bukannya karena saya tahu sesuatu atau saya ingin menggurui, tapi saya hanya ingin menyampaikan materi yang pernah saya dapatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa guru-guru di sini lebih tahu dibandingkan saya. Dan teman-teman? Ya. Konsep inti budaya positif yang pertama pembelajaran paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang mengimplementasikan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita kan sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, di mana pembelajarannya memang pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi. Terlebih dahulu saya ingin tanyakan, sudahkah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Belum. Baiklah, saya hanya menceritakan sedikit ya pengalaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya lakukan. Pada pelajaran anekdot, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terletak pada diferensiasi produk. Di sini saya memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi siswa saya beri kebebasan sesuai dengan kemampuannya. Mereka boleh menyajikan anekdot tersebut dalam bentuk laporan, ada yang menyajikannya dalam bentuk stand up komedi, dan ada yang menyajikannya dalam bentuk komik. Dan saya rasa itu efektif sekali karena ketika mereka menyalurkan kemampuannya pada sesuatu yang mereka sukai, pembelajarannya lebih menyenangkan, mereka lebih
Pancasila. Masih ya? Yang pertama apa? Tidak ada di depan. Ya Bu, dites Bu, nanti saya kurangnya sampai yang berakhlak mulia. Kurang lengkap ya Pak Nova? Kalau berakhlak mulia, harusnya kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kreatif. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, berbinekaan global. Yang terakhir, mandiri. Bagus sekali Bapak Ibu. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin itu sendiri berarti kita mentaati aturan. Makna dari disiplin positif, usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif di sini disiplin tanpa ancaman, disiplin tanpa adanya suatu hukuman. Jadi mereka melakukan disiplin tersebut karena mereka ingin mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan tersebut? Yang pertama ada keadilan. Untuk contohnya ya, ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, komitmen, prinsip, sabar, dan juga masih banyak yang lainnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi di sini untuk mencapai nilai-nilai kebajikan tersebut memang ada dalam diri manusia itu sendiri. Jadi bukan karena adanya ancaman atau hukuman dari pihak luar atau orang lain. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
lain. Nah, ini satu tingkat dari perilaku manusia yang pertama. Jadi manusia melakukan disiplin itu bukan karena kesadarannya juga, tapi hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi yang mereka lakukan hanya ada pikiran seperti ini. Kalau saya melakukan seperti ini, nanti saya dapat penghargaan apa ya? Oh, nanti saya bisa jadi guru paling disiplin misalnya. Nanti saya bisa menjadi guru paling rajin atau lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia yang paling baik karena berasal dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari siapapun. Jadi secara sadar mereka melakukan disiplin positif itu karena dari dalam dirinya sendiri. Mereka menghargai dirinya sendiri bahwa ketika saya melakukan kebaikan, ketika saya melakukan disiplin, saya melakukan itu demi diri saya karena saya ingin dihargai oleh orang lain dan saya akan menghargai orang lain. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, untuk hukuman di sini biasanya ketika ada siswa atau murid yang melanggar aturan, dia mendapatkan hukuman secara sepihak dari guru tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Saya contohkan. Misalkan ada siswa yang datang ke sekolah dengan menggunakan sandal. Kemudian guru tersebut menghukum siswa ya dengan mengambil sandalnya dan membiarkan siswa tersebut cekiran selama pembelajaran berlangsung atau sampai pulang. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru dan murid untuk untuk hukuman tersebut. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah atau ujian. Biasanya ini, misalkan sebenarnya kita ingin siswa kita itu unggul di kelas. Kita ingin siswa kita itu bersemangat di kelas. Jadi kita membuat atau memberikan penghargaan yang nilai ulangannya dapat 100, saya beri pulpen misalnya. Itu adalah sebuah penghargaan. Kemudian selanjutnya adalah konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya, guru dan murid sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Jika kalian tidak mengerjakan tugas, maka kalian akan mengerjakan tugas 2 kali lipat. Nah, itu adalah bentuk dari konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini tingkatan yang paling baik dibandingkan motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
siswa. Dalam restitusi di sini, siswa di sini diajarkan untuk mencari solusi atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi terlebih dahulu siswa akan tidak semata-mata langsung ditanyakan, maksudnya langsung dikatakan kamu salah, tidak. Tetapi di sini sama-sama saling mencari solusi dan siswa itu diajak berpikir apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan sebuah kesalahan dan solusi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang ada dalam sebuah restitusi. Selanjutnya adalah konsep disiplin. Kalau kita lihat di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal yang terbagi menjadi hukuman dan penghargaan. Yang pertama, kenapa hukuman tersebut gagal? Yaitu karena menyakitkan. Menyakitkan siapa? Menyakitkan siswa. Siswa menjadi sakit. Sakitnya apa namanya? Sakit hati, benci kepada guru yang melakukan hukuman tersebut. Jadi ada rasa sakit dan ada rasa benci siswa kepada guru yang melakukan hukuman atau memberikan hukuman. Kemudian merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Di sini murid malah tidak mau mengakui kesalahannya, tapi murid lebih memilih untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua adalah penghargaan. Nah, tanpa kita sadari ya, ternyata penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Padahal saya saja berpikir dengan saya memberikan penghargaan ke murid itu bisa menjadikan murid tersebut bersemangat. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Karena di sini penghargaan membuat konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Yang pertama karena tidak efektif. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Siswa yang tidak mendapat penghargaan biasanya iri dengan siswa yang mendapatkan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi mereka akan beranggapan saya melakukan sesuatu hanya karena saya menginginkan suatu penghargaan. Jadi bukan lahir dari diri dia sendiri, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Yang terakhir merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Karena ya itu tadi dia bersemangat, dia mengerjakan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi bukan atas sadar bahwa saya memang seharusnya melakukan seperti ini. Saya seharusnya memang harus belajar. Saya seharusnya
Di sini ada hukuman atau konsekuensi, ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat datang ke sekolah. Nah, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, saya minta izin ya. Jadi kita berpikir bersama. Di sini kita berpikir bersama. Jadi saya akan menunjuk salah satu dari Bapak atau Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi tindakan guru yang ada 4 ini masuk konsekuensi atau hukuman. Oh, yuk Anis. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu masuk hukuman. Satu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Saya ingin yang menjawab itu salah satu partner saya yang paling baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya ini hukuman. Mau ditanya alasannya enggak? Apa hanya hukuman saja? Enggak alasannya. Begitu. Ya karena sesuai tadi harusnya terlambat atau tidak ke sekolah itu dibangun dari kesadaran anak-anak, bukan karena takut untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apalagi kita nggak punya lapangan basket, ini nanti ngeliling kemana ini? Ini kan bisa kemana-mana ini. Jawabannya menarik sekali ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Saya ingin Pak Mustaqim. Menurut saya ini konsekuensi. Ketika dia itu melakukan suatu pelanggaran, bisa mencoret tembok, mencoret ini, maka dia memiliki tanggung jawab untuk membersihkan. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Wira. Terima kasih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk hukuman atau konsekuensi. Tidak ada hubungan. Masuk apa? Tidak sengaja. Ya, tapi di sini masuk dalam konsekuensi. Ini pertanyaan yang terakhir ya, saya buat dadakan karena melihat kondisi juga. Nah, misalkan kita mengajar di kelas, kemudian ada siswa yang tidur seperti yang Pak Wira lakukan barusan. Kemudian saya menyuruh Pak Wira untuk maju ke depan dan mengangkat satu kakinya. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi?
Ya. Ini kok bawa-bawa keyakinan? Nah iya, kenapa keyakinan? Karena yang kita ketahui dan yang biasanya kita apa namanya secara umum itu lebih kepada kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Tapi di sini kenapa keyakinan kelas? Yang tidak diyakini oleh kita. Iya, tidak pakai helm. Ya. Sebelum saya menjawab dan membahasnya, kita ke pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum makan? Ada yang mau menjawab? Hei, kasih alasan apa ya? Pak Yongki yang kebataan Pak Yongki yang bisa. Helm. Selalu ngupload helm. Ada yang mau menjawab? Pak Yongki yang pertama beli Nggak bisa lagi penting. Ada yang mau menjawab? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Karena kalau ini becak nggak mungkin pakai helm. Nggak usah kalau ini becak. Karena apa? Kalau kita tidak memakai helm kemudian ada apa-apa di jalan bagaimana? Yakin kena tilang. Takut kecelakaan. Takut ditilang, takut kecelakaan. Takut apa namanya ya? Diserempet dan lain-lain ya. Jadi itu semua masuk ke apa? Masuk ke keselamatan. Jadi kita menggunakan helm karena kita ingin diri kita itu selamat. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan sebelum makan? Itu untuk apa? pakai helm tak pakai. Itu kesehatan. Nah di sini keselamatan dan kesehatan itu adalah bentuk keyakinan. Kita memiliki keyakinan. Kalau saya tidak menggunakan helm, saya takut terjadi apa-apa, sehingga takut berdampak pada kesehatan, pada keselamatan saya. Kemudian sama halnya dengan yang kedua, saya mencuci tangan sebelum makan karena saya ingin sehat. Saya tidak ingin sakit. Itu ada keyakinan di dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Berbeda kalau nantinya ini jadi peraturan. Kalau peraturan bagi orang yang suka melanggar, dia tidak akan taat peraturan. Oh, ada polisi, jadi tidak menggunakan helm. Oh, saya taat peraturan, jadi saya harus menggunakan helm. Sama halnya yang kedua. Kalau ini masuk ke peraturan, belum 5 menit atau nggak kotor, jadi nggak perlu cuci tangan. Ada di sini yang kalau makan tidak cuci tangan terlebih dahulu. Yakin ya, yakin sehat. Karena saya yakin sehat. Tergantung keyakinan. Karena di sini kita yakin sehat, jadi kita mencuci tangan sebelum makan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi bukan lagi sebuah peraturan, karena peraturan bisa dilanggar atau tidak. Karena tidak dari dalam diri kita, tapi karena apa ya? Karena pengaruh dari luar atau pengaruh ekstrinsik. Berbeda dengan keyakinan. Itu karena kesadaran dari diri kita. Ya, intrinsik. Salah satu langkah untuk membangun disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas diyakini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan
oleh seluruh warga kelas. Ini salah satu kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di 10 TKJ 1. Yang saya lakukan yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Jadi saya dan siswa itu berdiskusi tentang peraturan. Peraturan apa yang harus kita lakukan ya pada saat pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya kita membuat sebuah peraturan yaitu saling menghormati, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kita memberikan keyakinan kepada siswa bahwa ketika kita saling menghormati itu bukan karena kita takut kepada orang lain atau takut kepada gurunya, tetapi karena kesadaran di dalam diri kita bahwa ketika kita menghormati orang lain, kita akan menghormati diri kita sendiri. Kemudian menjadikan keyakinan kelas menjadi sebuah kebiasaan. Dari keyakinan yang sudah ada di dalam diri siswa itu akan membuat dan menjadi sebuah kebiasaan. Memang ini tidak mudah ya Bapak Ibu. Dan sampai sekarang pun saya masih berusaha untuk untuk melakukan ini, menerapkannya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Jadi, misalkan bahasa yang digunakan adalah saling menghormati atau menjaga kebersihan dan kerapian. Kemudian berupa pernyataan universal secara umum seperti yang saya contohkan tadi, misalkan saling menghormati dan menjaga kebersihan atau menjaga keindahan. Nah, kalau kita dibuat secara perinci satu-satu, misalkan saling menghormati teman yang bertanya, menghormati teman saat presentasi, menghormati teman saat menjawab pertanyaan. Ya, itu kan menjadi banyak. Jadi di sini tidak cukup membuat sebuah keyakinan berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Misalkan seperti tadi, menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, itu kan dibuat dalam bentuk positif. Nah, bentuk negatifnya bagaimana? Misalkan jangan membuang sampah sembarangan atau jangan berlari di kelas. Tapi yang kita lakukan adalah tertib di kelas. Jadi membuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Yang terpenting itu sudah mencakup semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Karena setiap kelas itu tidak sama kondisinya. Ada anaknya yang lebih mudah diatur, ada siswanya yang sulit untuk diatur. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu sendiri. Kemudian selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yang melatar belakangi siswa itu melakukan sebuah perilaku. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
bertahan hidup, yaitu survival ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan bertahan hidup untuk makan, kebutuhan bertahan hidup untuk mendapatkan rumah, kebutuhan bertahan hidup untuk sehat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, biasanya pada kasih sayang dan rasa diterima ini, kalau kita melihat ya, terdapat atau ada beberapa siswa yang kelihatannya itu caper. Dikit-dikit ngejar gurunya buat salaman. Dikit-dikit ngintip gurunya dari jendela. Dikit-dikit ngajak gurunya foto. Siapa itu? Balik gurunya Itu merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumah atau di lingkungan yang ada di luar mereka kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga ingin mendapatkan kasih sayang dari guru-guru sekalian. Oke, yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa ingin dihargai. Jadi di sini pengakuan atas kemampuan, baik kemampuan tentang kekuatannya, tentang prestasi, atau tentang kompeten yang ia miliki. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Jadi kebutuhan akan pilihan. Di sini siswa kadang ya ingin memiliki kebebasan. Jadi dia ingin pembelajarannya atau lainnya itu ingin ada pilihan-pilihan, ingin adanya sebuah kebebasan, ingin adanya sebuah kemandirian. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Seperti yang saya contohkan di awal, bahwa ketika anak-anak diberikan kebebasan ya untuk melakukan atau untuk menyajikan sebuah teks anekdot, mereka merasa senang. Jadi seperti itu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebuah kasus Ibu Ambar. Saya memang pilih Ibu Ambar ya, biar tidak jadi biar tidak jadi hal yang gaduh. Jadi Ibu Ambar, guru wali kelas 10 di KV 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 10 di KV 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan? Karena masakannya enak. Mungkin ada ibu atau bapak guru yang mau menjawab sebelum saya tunjuk. Dari Ibu Ambar dulu. Masaknya masak apa? Maksanya bagaimana maksudnya? Spesial tugas dari wakil guru dan wali kelas. Apa yang harus dilakukan? Bingung
Karena kalau terbiasa itu kan juga tidak enak. Kalau 1-2 itu enak, tapi kalau sering utang itu kan juga kesannya tidak enak. Sangat enak. Apalagi menurut saya tidak enak. Bagus itu kan sering. Jawabannya ada lagi yang ingin jawab? Bapak-bapak mungkin? Karena kursi ini mau Kelas. Oh, kelas. Waktunya 3 menit. Ya, mudah-mudahan saya tahun depan jadi wali kelas. Saya panggil Doni ya. Saya panggil Doni sesuai dengan materi Ibu hari ini tadi. Kebutuhan dasar apa yang sebetulnya Doni rasakan? Kapan? Kalau memang dia lapar dan tapi ini kan dengan paksa, itu yang bikin dia salah ya. Dengan paksa maka itu suatu kesalahan ya. Sehingga nanti dia harus dipanggil semua nih teman-temannya ya. Ketika teman-temannya ikhlas gitu, dapat tidak disiapkan. Tapi paling tidak permasalahan utamanya harus selesai di Doni terlebih dahulu. Di Doni dulu sudah selesai, berdasarkan kebutuhan dasarnya itu apa, disitulah kita mencari solusi-solusinya. Ya, singkat cerita begitu lah. Terima kasih. Saya bisa jawab. Bu, jawab Bu. Tolong diperhatikan. Ini masalah yang karena dari kasus yang kita lihat itu situasi ini kan kelaparan. Apa kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, itu sama Doni, saya rasa Doni sama apa yang dirasakan saya saat ini. Terima kasih. Pertanyaannya Doni itu di mana? Ya itu aku bukan Doni. Kasus ini kan sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau ada siswa yang seperti ini nih yang menjadi pemikiran ya Bu, kan seperti itu. Kalau tadi dikatakan jangan sampai ada anak-anak kita itu yang seperti itu salah satu penyebabnya bisa karena kelaparan. Memang betul yang disampaikan Pak Wira. Jadi seperti ini kan tidak bisa hanya melihat teman-teman di kelasnya. Latar belakangnya itu apa itu ya keluarganya. Jangan-jangan ini anak yatim piatu Bu. Begitu ya. Ini harus revisi. Atau Doni fokus saja. Jangan sampai Jawaban dari Pak Sofan, Ibu dan Pak Wira sudah mewakili jawaban dia. Jadi menurut saya kalau sebelumnya kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, tadi kebutuhan dasar manusia kan ada apa? Ada yang untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, jadi ini bisa dikaitkan dengan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan, pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau didasarkan atau digabungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemampuan apa? Selanjutnya 5 posisi kontrol ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol, ada penghukum,
sini mah berarti. Ini ya, ini juga sebuah pengalaman saya. Jadi sebelum saya mengikuti guru penggerak, biasanya yang sering saya lakukan adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, biasanya saya menghukum. Biasanya. Kemudian saya juga membuat siswa merasa bersalah. Saya sering mengatakan ke siswa, saya kecewa di kelas ini. Nah, tapi setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya mendapatkan ilmu dan saya belajar untuk menjadi guru dengan posisi kontrol manager. Ini ada doa makanan. Contoh 5 posisi kontrol. Misalkan ini ada kasus yang kebetulan kasusnya cocok ya untuk maka kesiswaan. Murid tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Misalkan sebagai penghukum, ya. Misalkan sebagai penghukum. Jadi akan ada kata patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan barisan. Kita sering lihat kalau hari Senin siswa yang datang terlambat berdiri atau yang tidak menggunakan topi ya berdiri di depan. Itu yang sebagai penghukum. Kemudian buat rasa bersalah. Biasanya kalau membuat rasa bersalah kan berkata berapa kali bu guru harus memberitahu kamu. Bu guru kecewa sama kamu. Itu akan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi karena merasa sebagai teman masih dikasih toleransi tentang kesalahan yang ia buat. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kalau pemantau di sini sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kalau melakukan kesalahan seperti ini, apa konsekuensinya? Dan terakhir ini manajer. Ini posisi kontrol yang paling baik. Karena apa? Di sini tidak ada hukuman, di sini tidak ada konsekuensi, tidak membuat siswa menjadi bersalah, tapi lebih kepada siswa lebih sadar dan lebih mengakui kesalahannya. Dia akan memperbaiki dirinya dan mencari solusi tentang apa yang dia lakukan tersebut. Jadi di sini kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Jadi yang paling pas dan yang paling cocok itu adalah posisi kontrol manager. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi di awal sudah saya jelaskan ya bahwa siswa di sini berpikir dan mencari solusinya dan untuk memperbaiki dirinya. Jadi untuk tahapan-tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bagaimana? Kita tidak langsung menyalahkan siswa, tapi kita berkata, kalau misalkan saya ada anak yang datang terlambat, misalkan ada anak yang datang terlambat karena bannya bocor, misalkan seperti itu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa. Kenapa kamu datang terlambat? Harusnya kamu seperti ini. Itu tidak seperti itu, tetapi kita bertanya, kenapa kamu datang terlambat? Dia akan memberikan alasan yang kemudian kita menstabilkan identitas dengan cara, oh kalau saya di posisi kamu, saya
tidak menghargai orang lain. Nah, itu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Salam hormat. Salam hormat. Berikut adalah contoh video yang tentang segitiga si. Tadi ini dapat laporan dari ketua kelas. Katanya aku bertemu dengan Mana ini? Kenapa? Karena copyright ini. Sinya terbalik. Jaya salam dulu ya. Jaya salam dulu ya. Jaya salam dulu ya. Iya. Saya rasa ngomong selesai teman. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau sedikit memberikan pengalaman saya. Memang untuk pelaksanaannya disiplin positif atau segitiga restitusi itu sulit. Jadi kalau kita mengharuskan siswa harus berubah betul dengan adanya segitiga restitusi itu memang sulit. Jadi memang perubahan siswa itu tidak langsung terjadi. Jadi memang butuh waktu dan juga untuk memberikan keyakinan kepada siswa bahwa hal yang dilakukan itu salah dan bagaimana cara siswa untuk memperbaikinya itu memang memerlukan waktu. Jadi sebenarnya bukan disiplin negatif itu tidak perlu, ya. Tetapi alangkah baiknya jika kita menerapkan disiplin positif ini. Nah, dengan kita menerapkan disiplin positif ini kepada siswa, siswa akan terbiasa dan akan lebih memiliki keyakinan di dalam dirinya bahwa kita lebih nyaman dengan disiplin positif dibandingkan disiplin negatif atau pemberian hukuman. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Farid? Bu Farid selaku penanya. Ya, kalau istilahnya kan yang mungkin yang diperlukan sekarang adalah bagaimana
yang dipertahankan kan sebenarnya itu kan komitmen gurunya, bukan siswanya. Kalau siswa ketika kita memberikan cara seperti itu akan ikut gitu loh. Tapi kalau itu cuma persen sepertinya kok sulit gitu loh. Makanya harus dibangun sistem untuk seperti itu. Kalau melihatnya itu akan berhasil gitu. Kan itu kan membuat anak maksudnya bukan dia punya ingin gitu loh, bukan apa namanya, saya butuh disiplin untuk biar berhasil. Ya berarti kita selalu berproses ya, ya dengan sistem seperti itu. Mungkin satu penanya terakhir ya, Pak Rakyat langsung ini merangkum semuanya, semua aspirasi teman-teman. Terima kasih. Kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ari ini, semoga saya tidak salah untuk memahaminya tentang konsekuensi dan restitusi. Ini sebenarnya mungkin lebih halus lagi sebenarnya. Kalau kita yang saya tangkap di EPLS dulu, reward no punishment. Jadi tidak ada punishment, tapi yang hanya ada reward gitu kan. Kalau di sini kan penghargaan tadi enggak kayak maksud yang negatif itu kalau tidak salah, maksud yang negatif itu. Tapi selama ini terkait dengan ketidakdisiplinan siswa, mungkin juga pelanggaran siswa, apa yang saya lakukan itu bukan hanya yang ini ya, konsekuensi restitusi, malah saya jauh dari itu, bahkan saya sebagai ketua anti kekerasan di sini. Anti kekerasan, tapi saya masih melakukan kekerasan kepada siswa. Saya karena saya masih pandang perlu. Saya sudah memahami bahwa antara PGRI pusat, PGRI itu dengan Kapolri, dulu Pak Tito Karnavian, ada namanya MOU kan, kalau tidak salah restoratif justice kalau misalnya. Jadi ketika ada masalah itu dilimpahkan kepada ini. Kemudian sekarang ada lagi terbaru lagi. Bahkan kalau tidak salah kemarin saya bertemu dengan Pak Kacap itu akan membuat rumah restorasi justice. Ini bagus bagi kita. Padahal kita sudah punya payung hukum dulu itu, tetap kita masih kena itu. Walaupun ada seperti itu, saya tetap masih melakukan kayak mungkin nyubit, cewer kepada siswa. Padahal saya sudah anti kekerasan. Karena saya mikir begini, kadang saya perlu, walaupun saya jewernya tidak membekas, hanya untuk nakut-nakuti yang lain agar jangan mengulangi kesalahan ini. Itu yang saya lakukan. Ketika ada anak yang mungkin dia itu saya ketemu di jalan, bajunya tidak dimasukkan, saya jewer, yang lain kelihatan. Berarti yang lain langsung juga memasukkan bajunya. Tapi sebisa mungkin saya menjewernya atau mungkin mencubitnya itu tidak membekas, artinya tidak sakit, tapi hanya untuk efek terhadap yang lain. Tapi ini kan bagian dari psikologis juga sebenarnya. Makanya apa yang saya lakukan kayak tadi pagi ada mungkin sekitar 15 siswa yang terlambat itu, kita kadang bingung mau menghukumnya itu bingung. Kalau karena rumput-rumput yang ada di sekitar kita sudah ada, sudah disemprot kering sama Pak Ahmad itu. Mau dihukum apa anak-anak ini? Jadi tadi saya suruh bersih-bersih di ruang guru, bersih-bersih di musola, itu sebagai hukuman bagi saya biar anak-anak itu sadar. Ini mungkin jauh sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ari ini. Anti kekerasan aja saya masih jauh, apalagi tambah ke sini lagi, yaitu konsekuensi dengan restitusi itu. Kalau saya lihat tadi yang disampaikan Bu Ari itu satu-satu ya, satu-satu. Kalau terlambatnya 15 itu berat bagi kita sebenarnya. Aku kalau mau seperti itu, ya mungkin nanti kasih solusinya sama Bu Ari. Itu terutama mungkin yang siswa telat aja lah, belum yang lain-lain ini. Belum yang lain-lain. Yang telat aja dah. Makanya tadi itu ada yang di depan Pak Sapam itu, Pak sudah waktunya ini sudah untuk dihukum. Jangan Pak, kalau ini dihukum jam sekian saya hukum, saya kewalahan terlalu banyak. Jadi saya hukumnya jam sekian, baru saya hukum. Jadi jam sekian saya hukum, saya dapatkan 15. Kalau seandainya mungkin jam 7 teh,
saya hukum tadi Ibu, banyak sekali. Saya tidak bisa ngatasi, terlalu kewalahan. Gimana? Melakukan restitusi ya. Mungkin ini yang bagaimana cara kita mengimplementasikan budaya positif ini, disiplin positif ini, yaitu restoransi dan restitusi ketika pelanggarannya itu banyak. Kalau mungkin cuma 1-2 mungkin bisa lah. Kalau yang saya tangkap dari Bu Arini itu sebenarnya kayak konseling mungkin ya. Mungkin kayak saya tangkap dari itu. Karena selama ini ketika saya menindak kayak mungkin suruh menghadap bendera, memerah bendera, setelah itu saya kasihkan ke Bu Anis. Jadi Bu Anis tidak menghukum. Jadi dikonseling sama Bu Anis, ditanya-tanya sama Bu Anis, biar mereka itu sadar. Biar gak yang nakut-nakuti saya, yang diinginkan itu Bu Anis. Selama ini seperti itu saya lakukan. Terima kasih Bu Anis. Sebenarnya saya juga setelah anak-anak dari Pak Mustaqim ya, maksudnya dihukum, kemudian anak-anak itu masuk ke kelas, di sana saya juga melakukan kegiatan segitiga restitusi. Saya juga bertanya kepada siswa, kenapa terlambat, apa alasannya, itu saya tanyakan. Dan memang benar yang disampaikan oleh Pak Taufan, dengan karakter siswa yang seperti ini, bisakah atau tidak diajak untuk berpikir. Contohnya tadi ketika di kelas 10 TKJ 3, kebetulan yang saya lakukan segitiga restitusi itu Abdul Faruk. Ketika saya bertanya, Faruk kenapa terlambat? Karena saya berangkat jam 7.15 Bu. Kamu tahu di sekolah itu masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Nah, kenapa kamu berangkatnya jam 7.15? Kenapa tidak jam setengah 7? Karena saya bangunnya jam 7 kurang 5 menit. Kemudian kenapa kamu bangunnya jam 7 kurang 5 menit? Malamnya kamu tidur jam berapa? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Hal yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Kemudian Faruk menjawab, salah Bu. Terus bagaimana caranya kamu memperbaiki diri? Ya tidak datang terlambat. Kemudian saya bertanya lagi, besok kamu mau datang terlambat atau tidak? Ya kalau terlambat, mau itu terlambat lagi. Itu jawabannya. Tapi itu apa sebenarnya? Jadi ini memang benar-benar pengalaman saya tadi. Jadi ketika ditanyakan bagaimana restitusi, apakah berhasil atau tidak, maka saya akan menjawabnya, kita lakukan terlebih dahulu, kita coba terlebih dahulu, dengan tahapan restitusi, walaupun tidak langsung membuat siswa berubah, tapi setidaknya proses itu mungkin bisa membuat siswa berubah dan siswa sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Bisa bantu saya ke Titi Samarudi besok. Bisa bantu saya karena sudah 5 kali ya, tadi juga di 3 itu 6 kali itu saya sampai tidak menemukan pertanyaan. Maksudnya saya mau membela Pak Mustaqim untuk arti kekerasan gitu loh. Gitu. Kalau gimana saya coba seperti balik ini Pak. Kamu kalau sudah pulang dari sekolah itu ngapain? Saya sampel dari beberapa siswa itu rata-rata anak-anak itu setelah menjual rata-rata tidur terus mengerti tidur itu sampai bisa terus sampai bisa itu kadang-kadang sampai berapa
Saya rasa kalau diskusinya dilanjutkan ini akan semakin berkembang Bapak Ibu ya, karena ini masalah-masalah rutin yang sulit sekali dari solusinya, kecuali kita betul-betul sebagai teladan yang baik. Itu intinya sudah. Kalau kita sudah jadi teladan yang baik, tidak perlu banyak omong, melihat saja anak-anak sudah luar biasa takutnya. Ya, anak-anak sudah bisa patuh. Kita lanjutkan nanti di lain waktu terkait bagaimana sistem restitusi ini untuk bisa diaplikasikan semuanya oleh Bapak Ibu guru, dan kita mengikuti tetap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara kita dengan wali murid termasuk dengan siswa. Konsekuensinya itu tetap kita lalui karena kesepakatan tadi masih masuk dalam disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang juga tidak kalah pentingnya. Terima kasih kepada Bu Arini Susana, tepuk tangan dulu. Terima kasih atas sharingnya, dan ini betul-betul bisa memberikan ilmu baru bagi kita, pencerahan. Semoga nanti kedepannya pengelolaan kesiswaan dan pembelajaran di SMK Negeri 1 ini jauh menjadi lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada Bu Arini. Bu Arini bisa kembali menjadi peserta, setelah menjadi narasumber.